Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Mail. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang penggunaan turunan. Dalam hal ini kita akan bahas tentang kemonotonan fungsi. Oke, jadi kemonotonan ini berhubungan dengan naik turunnya grafik sebuah fungsi. Jika variabel bebasnya bertambah besar. Oke. Nah, secara geometri grafik sebuah fungsi disebut monoton naik, gambarnya atau grafiknya makin kanan makin tinggi, ya makin ke kanan makin tinggi. Terus dan disebut monoton turun bila grafiknya makin ke kanan makin rendah. Jadi berbalik ya. Oke, terus titik di mana f mencapai maksimum atau minimum dikatakan dengan titik ekstrim. Oke, ini dia beberapa definisi ataupun informasi yang kita pahami lebih awal. Oke, nah ini definisinya lebih detailnya. Misalkan kita punya fungsi f terdefinisi pada interval i. F ini atau fungsi f ini disebut monoton naik pada i jika untuk setiap x1 kurang dari x2 maka fx1-nya lebih kecil dari fx2 atau kurang dari fx2. Yang kedua, f dikatakan monoton tak turun, ya, monoton tak turun pada i bila untuk setiap x1 kurang dari x2 maka fx1-nya kurang dari sama dengan fx2. Terus yang berikutnya f disebut dengan monoton turun pada i, monoton turun ya, pada i bila untuk setiap x1 kurang dari x2. Maka fx1 lebih dari fx2. Dan yang terakhir, f disebut monoton tak naik pada i bila untuk setiap x1 kurang dari x2 maka fx1-nya lebih dari atau sama dengan fx ya. Begitu ya. Jadi ada informasinya seperti ini, dan biasanya yang sering dipelajari ya monoton naik ya dengan monoton turun gitu ya. Jadi 1 dengan 3. Oke, baik, kita lihat grafiknya ya. Jadi grafiknya itu nih, grafik yang pertama yang sebelah kiri ini fungsi monoton naik. Perhatikan ya. Untuk x1-nya kan lebih kecil dari x2. Coba fx1-nya sebelah nih, lebih kecil dari fx2. Berarti ini namanya monoton naik. Yang kedua, ini namanya monoton tak turun. Nah, jadi tak turun kan belum tentu naik ya, ada mendatar ya. Di sini perhatikan. Ada antara x1 dengan x2 bahwa fx-nya itu sama. Ya, fx1-nya ada ya yang sama dengan fx2-nya gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini namanya monoton turun. Jadi untuk setiap x1 yang lebih kecil dari x2, nah coba perhatikan fx1-nya lebih besar daripada fx2-nya, makin kecil ke kanannya. Dan yang terakhir ini monoton tak naik, hampir sama dengan monoton secara ininya. Jadi terdapat ini yang samanya ya, gitu ya. Oke, itu ya grafiknya. Oke, nah sekarang apa hubungan kemonotonan dengan turunan fungsi? Nah, ini ada sebuah teorema yang powerful, namanya teorema uji kemonotonan ya. Apa itu bunyinya? Jadi jika f aksen x untuk setiap x anggota i, interval maksudnya, maka f monoton naik di i. Jadi f aksen x-nya lebih dari 0 atau besar dari 0 untuk setiap x anggota i, maka f merupakan fungsi monoton naik di i. Nah, yang kedua, bila f aksen x-nya kurang dari 0 atau kecil dari 0 untuk setiap x yang anggota i, maka f disebut dengan monoton turun di i. Nah, ini formula akan kita gunakan ya seterusnya ke depan. Oke, kita lihat contohnya biar lebih aplikatif. Jadi kita punya misalkan fx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 1. Ya, kita disuruh mencari daerah kemonotonannya. Apa yang kita lakukan? Nah, tentunya pertama kita mencari turunan pertamanya ya. Jadi 3x kuadrat dikurang dengan 3 kali 2x ya, jadi 6x ya. Nah, turunan 1 0 ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 6x. Nah, berikutnya tadi berdasarkan teorema kemonoton teorema tadi, maka kita ini ya, nanti akan kita hubungkan dengan besar dari 0 atau kecil dari 0 ya.
Nah, yang di atas ini kita sederhanakan, kita keluarkan 3x, jadi 3x kali x minus 2. Oke, jadi pembuat nolnya apa? Pembuat dari f(x) itu apa? X sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ya, seperti pelajaran ya di awal, kita bikin garis bilangan ya. Buat nolnya 0 dengan 2. Nah, dari sini kita bisa membuat ini ya, kita ujikan ya. Sebelah kanan dari 2 berarti kita ujikan ternyata dia nilainya positif, artinya besar dari 0. Antara 0 dengan 2, coba diujikan, berarti antara 0 dengan 2 berapa? 1 ya. 1 kita masukkan ke persamaan, jadi apa? 3 kali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 kan minus ya, negatif. Yang sebelah kirinya juga sini adalah positif ya. Coba aja min 1. 3 kali min 1 kuadrat berapa? 3 dikurang dengan 6 kali min 1 plus jadinya ya. 3 tambah 6 jadi plus. Oke, gitu ya. Nah, sekarang baru kita hubungkan tadi. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa fungsi ini monoton naik pada saat f aksennya besar dari 0. Jadi kalau gitu apa? Kalau f aksennya besar dari 0 atau 3x dikali x minus 2 besar dari 0, maka kita bisa mengatakan dia akan monoton naik pada saat x-nya yang positif ini besar dari 0. Berarti lebih dari 2 dan kecil dari 0. Nah, ya. Jadi fungsi monoton naik pada saat x-nya kurang dari 0 atau x-nya besar dari 2. Ya, gampang. Tentu yang turun ya bertanda negatif ini. Fungsi monoton turun pada saat f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti fungsinya monoton pada saat x-nya antara 0 dengan 2 ya. X besar dari 0 kurang dari 2. Nah, ya, gampang. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan daerah monoton dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 4 per x minus 2 sama ya. Jadi yang pertama kita harus mencari turunan pertama dari fx. Nah, ini kita menggunakan prinsip u per p ya, turunan yang berbentuk fungsi pembagian dua fungsi ya, u per p. Berarti apa? U aksen p dikurang u p aksen per p kuadrat. Jadi u aksennya apa? 2x kurang 2 kali v-nya x minus 2 dikurang u-nya berarti x kuadrat kurang 2x tambah 4 dikali turunan dari v-nya kan v aksennya apa? Turunan dari x kurang 2 kan 1 ya, 1. Oke, per v kuadrat berarti x minus 2 dikuadrat. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Oke, sehingga kan nanti kita dapatkan yang atasnya menjadi x kuadrat dikurang 4x per x minus 2 dikuadratkan. Sehingga bisa kita faktorkan yang di atas jadi x kali x minus 4 per x minus 2 dikuadratkan. Nah, sama. Kembali kita lagi ingat ya. Ingat lagi teorema tadi. Oke, jadi pembuat nolnya adalah, kita lihat di sini berarti x sama dengan 0, x sama dengan 2 yang di bawah, x sama dengan 4. Berarti ada 3 pembuat nolnya. Sehingga kita bikin lagi grafiknya. Nah, kita uji. Nah, ini juga udah pelajari sebelumnya. Sebenarnya ada cara singkat ya, nggak perlu kita uji semuanya. Jadi caranya apa? Saya ulang ya. Jadi kalau kita tetapkan salah satunya, misalkan dari kanan atau dari kiri. Setelah itu kita perhatikan pangkat dari bilangan ini ya, 4 misalkan. Nanti kalau dia ganjil, maka berubah tanda dari yang sebelumnya. Kalau dia genap, tetap tandanya. Nah, kita lihat kan 4 ya. Nah, kita uji sebelah kanan dari 4 kan 5. Kita masukkan ke sini. Coba kita dapatkan positif ya. 5 kali 5 kurang 4, 5 kurang 2 dikuadratkan, kan dia positif semua ya. Positif. Nah, 4 kita perhatikan, 4 kan x kurang 4. Pangkatnya berapa di sini? 1. X kurang 4 dalam kurungan kan pangkat 1. Berarti awalnya positif berubah jadi negatif. Sekarang berikutnya 2. Setelah sebelah kiri dari 2. 2 ini pangkatnya berapa? 2. Pembuat nolnya ya nih. X kurang 2 pangkat 2 berarti karena awalnya negatif, maka tetap negatif. Jadi pangkatnya genap berarti tetap. Kalau sebelumnya negatif berarti setelah itu negatif juga. Oke, begitu ya. Nah, soalnya kita perhatikan 0. 0 kan yang atas ini ya. X pangkatnya 1 ganjil berarti berubah. Awalnya negatif berubah menjadi positif ya. Sehingga nah, kalau tidak percaya ini atau ragu dengan ini, silakan dicoba dicari diuji angka-angka di antara di masing-masing daerah ini. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi cara cepatnya. Berarti kalau pangkatnya ganjil berarti berubah dari yang sebelumnya. Kalau dia pangkatnya genap berarti tetap ya. Oke, gitu ya. Sehingga kita bandingkan dengan apa? Tadi teoremanya f aksen x besar dari 0 berarti ya fungsi monoton naik.
Sehingga berarti yang kita ambil yang positifnya. Ya, berarti besar dari 4 dan kecil dari 0 ya. Itu fungsi monoton naik. Terus monoton turun apa? Berarti yang negatif ini. Jadi 0 sampai 2, antara 0 dengan 2, kemudian antara 2 dengan 4. Bisa nggak kita bikin 0 sampai 4 langsung? Nggak bisa ya, karena 2-nya di sini nggak ikut ya. Jadi kita bagi 2, 0 sampai 2, atau 2 sampai 4. Oke, begitu ya. Nah, ya. Ya, jadi intinya turunkan, kemudian nanti dikaitkan dengan besar dari 0 dan kecil dari 0. Oke, begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.